Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bersama saya Tika Darmawan. Dan langsung aja deh, karena langsung udah kelihatan bintang tamunya yang cantik. Di depan Tika sudah ada Haifa Azura. Halo. Hai. Wah, senang banget ya. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Haifa setelah berapa tahun yang lalu ya? Lama banget kayaknya. Rasanya lama banget ya. Tapi iya sih. Iya kan? Tuh, Haifa apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Kakak gimana? Alhamdulillah. Aduh, kok bisa sih gini-gini aja ya, kayak anak SMP nggak berubah-berubah? Masa sih? Gak mungkin. Iya dong ya. Haifa lagi sibuk apa sih? Kok udah jarang kelihatan gitu di sini? Oke, jadi kayaknya terakhir kali waktu itu pas kesini juga sama ya pembicaraan kita waktu itu Eva di Jakarta juga Iya, ya. baru mau pindah deh kayaknya waktu itu. Iya waktu itu Iya. ya baru. Nah sekarang juga sebenarnya masih di Jakarta, tapi memang sekarang lagi pulang ke Aceh itu karena ada manggung kemarin gitu. Tapi sekarang stay-nya di Jakarta, makanya gitu kayak udah jarang kelihatan. Iya, karena biasanya kan di beberapa acara-acara gitu kan pasti ada nih nempel nama Haifa Azura akan tampil gitu kan biasanya gitu ya. Tapi stay di Jakarta dan pulang ke sini beberapa waktu yang lalu karena memang mau manggung saat itu ya di acara di Melaboh ya waktu Di itu ya. Melaboh kemarin. Nah, itu gimana sih ceritanya kalau seandainya udah stay di sana terus tiba-tiba harus manggung di sini tuh tetap ya udah deh pulang gitu ya. Iya, sebenarnya itu jadi tantangan juga karena bisa dibilang tuh bahkan kayak apa ya, pas Haifa lagi ke Jakarta itu malah banyak yang ngundang. Iya. Tapi kadang pas Haifa di sini mana nih kok acara nggak ada gitu ada. ya. Jadi pas banget kemarin Haifa ke Jakarta balik lagi itu memang di sini lagi banyak banget acara, kayak banyak yang ngehubungin, tapi memang kadang nggak semuanya tuh jadinya deal karena kan kayak semuanya tuh ada, maksudnya kayak ada rider, terus kayak ada harus tiket dan lain-lain, pasti kan juga pihak IO-nya mungkin mikir gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ada yang kayak bener-bener apa ya kayak eventnya tuh memang pengen banget nih Haifa, terus kayak mereka tuh mereka mau nge-support dengan kita bisa nih bantu gini gitu Haifanya mau nggak? Aku sih mau banget. Jadi iya kayak dong. ayo gitu. Jadi kadang juga kayak oh yaudah nggak apa-apa kayak gitu, karena aku memang seneng juga gitu, pengen juga. Jadi kalau misalnya termasuk salah satunya ini nih yang deal gitu, jadinya balik deh gitu. Makanya jadi nggak masalah sih Haifa kayak mau di Jakarta kah, mau di Aceh kah, mau di mana aja saya siap gitu. Saya siap katanya gitu ya. Yang penting jelas ya. Betul. Turunin dulu mic-nya ketutup tuh mukanya yang cantik. Coba kamera coba kameranya ke Haifa tuh. Lagi biar enggak kelihatan cantik ya kan. Nah, Haifa berarti pengalaman karena udah pindah terus juga tiba-tiba undangan manggung di sini banyak, itu juga jadi satu tantangan ya. Iya, dan kayak ujian juga mungkin ya. Ujian sih kalau kata Haifa. Jadi bikin Haifa tuh kadang-kadang kayak ngerasa nggak konsisten karena kayak kadang apa aku pulang aja ya kayak gitu. Tapi nanti kalau lagi di sini kadang kayak kok acaranya nggak ada kok gitu. sepi nih gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, berarti sekarang solusinya ya kalau memang ada tawaran dan semuanya ya udah pulang aja, nggak apa-apa bolak-balik kayak gitu. Karena kayak gini tuh biasa dia suka gini tuh Kak, kalau misalnya kita habis pulang terus nyanyi terus nanti pasti kan ada yang ngeliat terus kita diundang lagi jadi sebenarnya itu juga tuh kayak ini nih, nanti ini tuh udah ada tawaran lagi nih. Pulang dulu nggak balik ke Jakarta dulu nggak ya, tapi tanggalnya lumayan jauh, jadi kayak ya udah balik dulu aja deh ke Jakarta kayak gitu. Agak susah sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa deh. Biarin bolak-balik tapi tetap bisa dapat hype-nya tuh gitu ya, tetap bisa ngerasain panggung di sana dan juga panggung di sini gitu ya. Gitu. Tapi ngelihat ribetnya mondar-mandir bolak-balik kayak gini, kenapa sih Haifa tuh nggak mungkin ya, kenapa nggak fokus dulu misal bikin single aja dulu gitu daripada bolak-balik gitu. Nah, justru sebenarnya sekarang Haifa lagi
prepare ini juga single gitu. Oke. Karena yang terakhir rilis itu kemarin kan Februari. Iya. Yang Baju Biru Terang itu terakhir. Jadi sebenarnya tahun ini tuh rencananya bakal ada 5 lagu dalam satu EP. Jadi Haifa lagi bikin mini album. Nah, jadi yang udah rilis tuh baru 2 lagu. Masih ada 3 yang belum rilis. Jadi sekarang Haifa lagi kerjain itu. Jadi kayak kemarin itu Haifa kan bikin album ini tuh diproduserin juga sama Arif Azizi atau Arep gitu yang gitaris Haifa. Jadi karena kita juga LDR, dia di sini Haifa di Jakarta. Jadinya kemarin tuh dia ke Jakarta. Jadi kayak kita bikin di sana kayak gitu. Kita record di sana. Baru selesai record kemarin. Jadi dia bikin musiknya di sini, terus recordnya di sana. Jadi musiknya tinggal dikirim. Jadi memang apa ya, kayak ya udahlah ya, jarak nih jangan jadi halangan lah ya, tetap dilanjutin aja gitu. Jadi masih ada 3 lagu lagi yang lagi di prepare nih sekarang. Oke, sedang dipersiapkan, bahkan walaupun dengan kondisi agak jauh gitu ya. Tapi sulitnya tuh terasa banget atau enggak sih sebenarnya Eva kalau kayak gini prosesnya dibanding dengan mungkin 2 lagu yang kemarin produksinya di sini ya sama-sama bareng, semua. Lebih susah sih sebenarnya, apalagi kayak maksudnya Haifanya juga ada kegiatan lain, terus kayak Arif dan teman-teman bandnya juga ada kegiatan lain. Jadi kayak untuk ngatur waktunya gitu, kadang kayak Haifa bisa, Arifnya belum tentu bisa. Sama itu kita ketunda terus karena waktunya tuh nggak nemu gitu kapan ya pasnya dia ke Jakarta. Sampai akhirnya kemarin karena Haifa kemarin baru ikut hijabhan dan Haifa diiringi sama dia juga. Jadi kayak ini mau nggak mau pokoknya dia harus bisa. Jadi dia terpaksa mengcancel atau semuanya mengosongkan dan ke Jakarta. Jadi sekalian dia ngiringin Haifa, sekalian kita nyelesain lagunya. Dan itu kita juga cuma sempet record 1 lagu doang gitu, karena rencananya mau nge-record 3-3-nya karena kan nanggung nih, dianya udah ke Jakarta gitu. Tapi akhirnya ya udah kita record 1 dulu, pokoknya yang penting udah gitu 1, nanti bakal record lagi gitu. Mungkin supaya nggak semuanya tuh terkesan terburu-buru dan takutnya jadinya nggak maksimal. Nggak maksimal gitu ya. Jadi waktu yang ada dipergunakan dulu untuk ya setidaknya 1 ini jadi dulu lah gitu ya. Dan itu juga lagu yang udah paling siap lah gitu, karena sebelum Eva berangkat ke Jakarta kita udah siapin dulu di sini waktu itu. Oke. Jadi tinggal kayak finishing lah ya. Tinggal memang record vokalnya doang udah gitu. Oke. Nah, tadi sempat Haifa bilang baru aja ikut hijabhan. Wah, cerita dong sama kita gimana sih kok tiba-tiba udah ke hijabhan nih gitu ya. Lucu banget lagi ini. Jadi ini sebenarnya apa ya, kalau misalnya boleh cerita nih ya. Boleh dong, boleh banget cerita di backgroundnya itu ya. Mic-nya masih miringin dikit biar nggak ketutupan. Coba kita lihat biar nggak ketutupan wajah cantiknya, boleh ya? Oke. Gimana ceritanya? Ya, jadi Haifa itu dari kecil itu kan seneng nyanyi, tapi nggak pernah ikut ajang pencarian bakat. Nah, karena tiba-tiba udah jadi artis aja ya? Enggak juga sih. Karena sebenarnya dulu tuh Haifa tuh anaknya gampang sakit. Jadi kayak mama sama ayah itu nggak menyarankan Haifa buat ikut ajang pencarian bakat karena dulu Haifa pernah sekali, waktu itu mungkin SD gitu, atau ya SD deh kayaknya, atau SMP. Haifa itu pernah ikut, ya mungkin udah pada tahu lah, kayak acaranya besar banget kan, Idola Cilik. Jadi kayak kita ke Medan sekeluarga bareng pergi, terus kayak audisi. Nah tapi selalu kondisinya tuh akan gak fit gitu, karena Haifa juga punya asma, terus punya alergi. Jadi kalau misalnya berubah tempat akan kambuh, terus kayak gampang drop, gampang sakit lah gitu. Jadi pergilah tuh Idola Cilik ke Medan. Di perjalanan udah capek, sampai sana ngantri rame banget. Jadi sebelum nyanyi Haifa udah drop duluan. Jadi kayak ayah tuh udah tahu, oh ini udah nggak fit nih gitu. Dan di jalan pulang itu Haifa masuk rumah sakit. Ya ampun. Lucu banget, asmanya kambuh. Jadi memang semenjak saat itu Haifa dan keluarga kayak memutuskan ya udah si Ade ini nggak usah ikut-ikut ajang pencarian bakat. Jadi ya udah kita support aja buat berkarya, misalnya kayak mau bikin lagu atau apa. Nah mungkin itu juga asal muasalnya kenapa Haifa akhirnya orang pada nanya, kok Haifa nggak ikut idol, nggak ikut itu gitu kan, kayak bukannya nggak mau tapi badannya nggak sehat, nggak kayak orang-orang kayak gitu. Apalagi kalau ikut gitu kita harus siap, selain
selain mental harus Yeah. fisiknya juga gitu kan, kayak kita akan karantina dan lain-lain kan harus kuat gitu. Nah jadi karena apa ya, mungkin belakangan ini tuh Haifa udah mulai kita kan udah lebih dewasa kan, pasti imun tubuhnya juga udah lumayan inilah ya, Jadi udah merasa kuat udah lah ya. mulai terlatih lah ya Iya. gitu. Nah akhirnya kemarin Haifa tuh pengen banget sebenarnya kayak ngerasain kayak gimana ya, kayak seru deh ajak cari. Aduh anaknya FOMO banget deh gitu ya. Iya benar. Kayaknya seru deh kayak rame-rame latihan gitu kan. Nah sampai akhirnya Nifa tuh. Oke, Ya, iya. Nifa kan dia hijabhan tahun lalu. Jadi Iya. dia bilang, dia ngechat tiba-tiba kayak kakak nggak mau ikutan ini. Terus Eva kayak aduh nggak mungkin deh kayaknya Nif kayak gitu, soalnya kakak nggak pernah ikut yang kayak gini Iya. gitu. Ayo kakak pasti bisa katanya gitu. Terus Moshi Mina gitu langsung ya. disemangatin nih gitu kan. Terus akhirnya kayak daftar tapi nggak bilang ke mama sama ayah. Oke. Ya, jadi daftar aja dulu karena kalau bilang pasti nggak boleh. Oh, Jadi iya, pasti iya. jangan nanti sakit, Iya, nanti iya. nggak ada yang jagain di sana, Iya. karantina 5 hari. Karena Iya. kan Eva kemana-mana kan seperti yang dilihat kan Iya. diikutin mulu ya. Iya benar selalu dijagain ada gitu. gitu ya. Jadi nggak bilang sampai akhirnya dapat email tuh Haifa lewat tahap verifikasi. Haifa udah mulai panik. Gimana nih bilangnya kayak tiba-tiba gitu. asma kambuh karena panik ya. Duh jangan dong ya. Jangan dong gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba bilangnya ke mama dulu, ke Oke, mama. Terus mama untungnya respon mama tuh malah bagus kayak iya dia ikut aja nggak apa-apa gitu kan. Kaget ya, karena kaget. Terus tapi iya. Eva bilang kalau nggak jangan bilang dulu lah sama ayah, nanti dulu gitu kan. Tapi ternyata mama udah bilang ke ayah. Terus kayak gimana mah respon ayah? Waktu itu sempat video call karena Eva di Jakarta. Terus saya bilang kayaknya nggak usah deh kalau kata ayah, nanti nggak ada yang jagain gimana tuh gitu-gitu. Terus kayak tapi yang karena mama sama kakak kayaknya bisa nih dia nih, nggak apa-apa kayak gitu. Ya udah akhirnya kayak ayah juga ya udah kalau mau coba coba aja. Tapi itu selama Haifa karantina dan lain-lain itu mama sama ayah liatin terus, jadi datang terus tuh Oh ke iya. tempat karantinanya. Oh, jadi oke. kayak tetap ditemenin juga walaupun nanti kan kita nggak bisa ya Kak, kalau karantina gitu kita kayak harus terpisah, kita nggak Iya. boleh ikut kan. Tapi mama sama ayah itu tetap kayak pas cek sound dan lain-lain itu selalu Ada ikut gitu. kayak gitu walaupun dari jauh. Jadi Haifanya di mana mamanya Tapi di mana. dibolehin. Dibolehin. Oh, Mereka dibolehin. sangat suportif juga, kayak mereka juga apa ya, termasuk ini tuh ajang yang menurut Haifa kayak ajang yang sangat suportif. Kayak Haifa pertama kali ikut nih, tapi mereka itu apa ya, nggak strict gitu loh. Kadang kan kalau Oke. ajang tuh Haifa baru tahu kalau kadang ada ya agak sulit lah Iya, kayak iya. gitu. Tapi mereka tuh termasuk yang malah deket jadinya deket sama mama panitianya, deket juga kayak gitu. Karena mereka apa ya, cukup baik-baik lah kayak gitu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah, iya gitu. benar-benar. Jadi dapat ajang yang memang bisa apa ya, Iya. bisa menyesuaikan ya gitu sama kondisi kita juga. Betul gitu betul. ya. Kebayang banget tuh kalau pertama kali ikut terus ternyata malah di Iya. ospek kan Iya serem ya. benar. Kalau kita kan biasa kan kalau ajang kayak gitu tuh kan dibikinin apa sih kayak programnya gitu Iya. ya, pas karantina gimana Iya, gitu sebenarnya kan. ini juga tapi mereka cukup fleksibel, kayak misalnya kayak kita sakit atau apa mereka bilang kita kasih tahu mereka punya obat, mereka punya ini. Jadi kayak kita tuh diemong banget lah gitu. Jadi kayak Anak keren kos, juga nih gitu. Anak kos tapi benar-benar dijagain iya, gitu ya. benar-benar kayak wah keren juga Oke, gitu. jadi akhirnya ikut lah, inilah ajang pertama, Pertama, yang iya. alhamdulillah bisa ngikutin semua tahapnya ya. Iya, alhamdulillah kayak maksudnya sampai acaranya selesai itu masih sehat kayak gitu, masih bisa ikut, masih kuat gitu. Cuma memang pas penampilan itu nggak Haifa doang sih, semuanya juga udah pada agak-agak nggak Capek fit ya. kayak gitu karena kita karantina 5 hari kan lumayan juga dengan aktivitas yang padat gitu. Jadi bukan aku doang nih yang Iya, kurang sehat, iya. yang lain juga udah pada nggak enak badan kayak gitu. Tapi selama karantina itu emang ngapain aja sih sampai memang benar-benar nguras apa Iya. ya, tenaga juga ya. Jadi kita memang kayak dari pagi sampai malam itu, jadi memang kayak ada kelasnya, kayak kita Oke. diajarin buat ada juga kelas makeup, terus kayak ada materi-materi kayak sama ada karena ada beberapa sponsor juga kan, jadi kayak kita dikasih kelas juga sama mereka tentang kayak perbankan syariah misalnya. Jadi kayak memang basicnya karena hijab ya Iya, gitu, iya, jadi iya. kayak materinya lebih-lebih yang ke arah sana. Terus juga kita promo juga kayak karena mereka tuh kan di acaranya tuh disupport oleh dibuat itu oleh Detik kan. Jadi Oke. kita juga diajak syuting ke Detik kayak gitu.
lebih ke promosi acaranya gitu. Oke. Jadi kita kayak di Senayan City kita dikasih stage buat memperkenalkan diri, memperkenalkan hijabhan kayak gitu sih. Ada materi dari para alumni juga, para alumni hijabhan, dan karena alumninya juga ada salah satu tuh yang idol Kak Ayu Star. Jadi kayak kita juga ada dikasih kayak kayak ilmu gitu gimana di dunia entertain kayak gitu sih. Banyak, sangat bermanfaat sih sebenarnya. Secara nggak langsung juga ini ngebuka link juga nggak sih Iya kita benar, kan gitu jadi ya. kayak bikin nambah relasi lah kayak gitu. Apalagi serunya itu Tika pernah nanyain juga ke Niva tentang ajang satu ini juga serunya kan itu nggak berbatas umur ya masalah Iya, ya, dan bisa dari latar belakang apapun ya. Benar banget, jadi kita tuh ada yang memang dari umur 15 sampai ke 29 yang udah punya anak gitu. Wow. Jadi rentang usianya tuh beda-beda, kayak backgroundnya beda-beda, makanya lebih seru gitu. Jadi dari pengalaman pertama ini akhirnya juga Haifa bisa mendapatkan banyak sekali ilmu baru ya. Ilmu baru, pengalaman baru. Dan ini juga kita kan di sini unjuk bakat ya. Kalau Haifa tetap nyanyi Nyanyi dong dong. gitu. Mana tahu ada bakat baru yang tiba-tiba muncul tiba-tiba ya. nari gitu. Tiba-tiba nari di situ ya. Iya. Tetap nyanyi dong di situ ya. Ada berapa orang sih yang memang bakatnya yang nyanyi ya? Rame. Cukup rame. Jadi kayak kita tuh kan sebenarnya beda-beda ya. Ada yang dance, ada dance pun ada yang tradisional, ada yang modern kayak gitu. Terus kalau misalnya yang nyanyi itu kayaknya 5 atau 6 dari 14 gitu. Dan itu juga tapi cukup beda-beda genrenya. Jadi kayak yang kayak Hi-Fi cuma satu doang, tapi ada yang dia memang festival, ada yang dia Broadway kayak gitu. Jadi nyanyi pun masih beda-beda kayak gitu. Jadi cukup, bahkan Haifa sendiri pun kayak ini kalau aku jadi juri aku juga pusing sih ya sebenarnya. Sampai kita itu kayak sampai hari H itu masih kayak belum sadar kalau kita mau lomba, saking kita kan beda-beda nih bakatnya. Jadi yang ini lagi latihan, kita nggak tahu bahwa ternyata kita nih lagi berkompetisi loh sebenarnya. Karena beda-beda ya juga, dan kayak kita merasa kayak semuanya keren. Jadi siapapun yang menang ya udah fine aja, karena yang 14 finalis ini tuh udah dari 7.000 yang ikut. Yang ikut rame banget, 7.000 gitu. 7.000? Wow. Dan 14. Jadi kayak ya udah sih, ya siapa aja yang menang tuh kayak udah yang terbaik deh kayak gitu. Kita udah berusaha yang terbaik. Oke. Dan kalau kayak Haifa yang memang udah punya lagu sendiri gitu-gitu jadi poin plus juga nggak sih? Kayaknya sih iya, karena memang mereka Haifa juga bikinnya penyanyi dan penulis lagu gitu. Mungkin jadinya menurut Haifa kayak menulis lagu kan juga bakat ya kayak gitu. Jadi kayak lagu-lagu sendiri Haifa tuh bikin pengalamannya itu adalah portofolionya lagu-lagu Haifa. Jadi yang mereka kayak sebelum tampil kita kan di-announce, mereka juga bilang bahwa Haifa ini penyanyi dan penulis lagu asal Aceh yang udah punya lagu 9 di seluruh digital music platform gitu. Itu backgroundnya Haifa. Jadi kayak misalnya yang lainnya mungkin dia backgroundnya adalah dia seorang penari apa, nah background Haifa tuh tetap penyanyi dan penulis lagu. Bapak pernah dengar nggak atau udah dengar nggak itu Kagum Pada Senja Pak? Itu bagus banget Pak, itu yang tulis Haifa Pak. Iya. Itu yang tulis Haifa Pak, katanya lagi di kapal ya waktu itu ya. Iya ingat. Iya dong, ingat banget karena memang suka banget juga sama lagu Kagum Pada Senja itu. Kasih. Saya menitikan air mata, mana video klipnya bagus lagi. Terima kasih. Ya. Oke, jadi itu yang jadi background Haifa saat ikut hijabhan itu ya. Iya, betul. Oke, dan dari teman-teman yang ada di sana juga mereka penasaran gak sih ada kayak yang nari Aceh dong gitu, atau nyanyi lagu Aceh dong, ada gak sih yang kayak gitu? Ada sih, tapi mereka lebih ke nanya kayak di Aceh tuh gimana sih? Karena kadang Aceh itu termasuk yang di orang-orang tuh penasaran gitu ya, dia stand out gitu, Aceh nih kayak gitu. Jadi pasti kayak di sana gimana, ini gimana, ini bikinnya di Aceh, kayak mereka tuh masih kayak ini 9 lagu semuanya di Aceh gitu. Iya guys gitu, di Aceh juga kita bisa bikin lagu kok gitu. Bisa kok jadi video klip yang sekeren itu di Aceh gitu ya gitu. Jadi kayak mereka juga nyuruh kayak coba Kak ngomong bahasa Aceh kayak gitu. Bisa dong Haifa? Bisa juga yang Haifa bisa aja gitu kan. Kan mereka juga nggak tahu tuh bener. Tapi bener kok bener. Terus kayak mereka tuh suka dengar logat Haifa. Jadi kadang kan logat Haifa kan juga enggak yang se-Jakarta itu enggak berubah banget lah gitu kan. Kayak kadang kita masih keluar Acehnya gitu kan. Kadang kayak
suka kali lah Iya, kalau iya, kakak iya. udah ngomong Aceh udah kak gitu aja ngomongnya gitu katanya. Lucu Oh iya, sih seru-seru banget karena ya. beda-beda semua, ada yang dari Sunda, ada yang Jawa, Berarti Bali. dari 14 itu nggak seluruh kabupaten, nggak seluruh provinsi yang ada di Enggak. Indonesia ya? Enggak, cuma cukup tersebar lah gitu. Iya, 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 seru banget ya. Berarti memakan waktu berapa lama Haifa untuk dari proses lulus gitu ya, terus karantina sampai tampil dan Oke, lain-lain? jadi sebenarnya Haifa tuh ikutnya tahap yang online kan. Jadi itu tahap yang paling terakhir. Jadi bisa dibilang kayak Haifa itu yang paling mepet dan paling dikit persiapannya yang audisi online ini karena pertama tuh audisinya kalau nggak salah di Bandung, terus di Bandung, terus Solo, terus ke Jakarta, baru terakhir yang online gitu. Jadi yang menang di tahap Bandung itu kan udah lama, mereka udah tahu nih mereka menang dan masih lama mempersiapkan buat finalnya kayak gitu. Jadi Haifa itu kayaknya minggu ini ikut, minggu depannya tuh kita udah karantina gitu. Jadi proses Haifa latihan tuh mepet banget. Bahkan kayak Haifa itu cuma sempat latihan 2 kali sama Arif dan Bang Al yang keyboard sama piano tuh cuma hari ini Arif sampai hari ini, besokannya Haifa udah harus masuk karantina gitu. Jadi persiapan Haifa tuh agak dikit, agak ada merasa kayak ini juga sih kita sama mama sama ayah kayak aduh coba ininya Lebih persiapannya panjang lebih ya, matang kayak gitu. iya, Jadi kayak iya. tiba-tiba kita coba konsepnya kemarin kayak gini ya, karena tiba-tiba kita mikir kayak kita kurang konsepnya kayak gitu. Mungkin yang lain jauh lebih prepare, jauh lebih siap kayak gitu. Tapi Haifa karena waktunya mepet jadi ya udah kayak gitu, nggak apa-apa deh gitu. Tapi kan setidaknya dari 7.000 loh Iya. jadi 14 itu kan juga sangat-sangat luar biasa, bukan itu ya udah luar alhamdulillahnya. biasa enggak gitu, sangat-sangat luar biasa bisa tampil dan mewakili Aceh ya. Itu kan mewakili Aceh juga dan ya. itu kan mendadak jurinya Mas Anang. Waduh. Iya, bayangin tuh. Jadi kita nggak tahu nih, kayak tiba-tiba baru dikasih tahu itu hari pertama kita karantina itu kita dikasih tahu bahwa jurinya ada Mas Anang gitu. Aku langsung oh my god gitu. Karena kan kita tahu Mas Anang kan di Idol kan juga kan. Jadi yang kita yang bakatnya menyanyi langsung kayak tertekan ya tiba-tiba ya. Kalau yang nari dan lain kayak ya udah ya gitu kan. Iya benar-benar yang nyanyi langsung tiba-tiba dek waduh gitu, Mas ini, Anang nih ini gitu. memang ini lawanku gitu iya, gitu langsung. Tapi gimana sih waktu proses akhirnya ketemu sama juri dan lain-lain, apakah semulus itu atau gimana? Jadi dari awal tuh pas kita sama Kak Ayu and Star itu yang Idol, dia udah bilang bahwa kalau Mas Anang tuh sebenarnya gampang ditaklukin ya, pokoknya kalian jangan takut gitu. Jadi kan harus pede. Katanya lihat aja matanya kayak gitu. Jangan takut. Nah, aku megang banget tuh kayak oke, kalau kayak gitu. Jangan ya, karena dia juga ini kan paling tahu lah, udah tahu gitu kan. Jadi di atas panggung tuh yang paling Haifa usahakan itu adalah jangan jiper pokoknya itu. Jangan minder gitu kan. Jadi Haifa berusaha natap mata jurinya juga ada Kak Indah Nada Puspita. Jadi kayak ya udah liatin aja gitu. Dan yang Haifa itu dapat urutan nomor 1. Bayangin, jadi kita tuh kan bagi tuh. Jadi waktu itu Arif bilang sampai kayak makanya kalau pas ngambil nomor tuh cuci tangan dulu kata dia gitu. Jadi Haifa ambil kayak tapi Haifa udah firasat jangan aku nomor 1. Pas buka nomor 1 itu kan beban banget ya. Istilahnya kan opening act gitu ya, kayak kita tuh harus spektakuler gitu. Kita itu menjadi standar juga. Jadi pas jadi sama tim hijab hanya itu sama Detik kita Amin 1 tuh ada brainstorm gitu. Dan di brainstorming itu mereka ngebantuin banget sih ya buat Haifa bisa jadi opening act yang bagus kayak gitu. Mereka kasih saran-saran kayak gimana kalau dibukanya pakai jadi Haifa tuh bukanya itu pakai ada musik-musik Acehnya, ada Rapai Acehnya gitu biar apa ya kayak bikin orang merinding kayak gitu. Jadi kayak dibantuin banget, tapi di sisi lain kita ke pressure juga karena ini kamu harus bagus nih karena kamu opening. Jadi kayak waduh gitu. Kenapa bebannya di saya? Jadi langsung kayak jadi tulang punggung nih. Tiba-tiba saya jadi melawan dunia sendiri nih gitu. Jadi terakhir tuh Ayu baru tahu bahwa ada 2 orang yang agak di kayak kita diwanti-wanti. Haifa dan yang penutupnya. Iya benar. Gitu. Karena memang dari sebuah panggung yang paling dituntut itu memang ketika buka sama dan tutup gitu. Jadi tapi ada alhamdulillahnya juga gitu. Akhirnya karena Haifa pertama, Haifa nggak lihat yang lain juga. Jadi Haifa udah selesai kayak bisa ya udah nampilin semaksimal mungkin tanpa ada perbandingan gitu. Dan
pas buka juga yang komentarin kan kayak dikomentarin juri dan dapatnya tuh Mas Anang karena memang kan nyanyi ya mungkin. Terus kayak Mas Anang tuh lucu banget, kayak yang pertama dia bilang tuh kamu cantik gitu. Mas Anang tahu aja yang cantik ya. Kayak aduh capek-capek nyanyi yang dikomentarinnya cantik. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Boleh juga lah ya. Itu Mas Anang juga kayak bilang, maksudnya kayak dia tahu bahwa kayaknya ini bukan, dia nggak ngomongin teknik vokal ya, tapi dia ngomongin kayak ini udah pasti udah sering manggung kayak gitu, jadi udah terbiasa kayak gitu. Jadi oke, memang itu kelebihan saya itu aja. Kalau di panggung udah nggak inilah ya, nggak gitu. Grogi karena kan memang udah ya dari panggung ke panggung juga kayaknya sama memang ini. itu rumah kedua saya gitu ya, yang paling merasa nyaman tuh malah di atas panggung gitu. Jadi kayak dia bilang kayak ya penampilannya udah nggak asing lah gitu. Terus kayak penampilannya pokoknya ini udah di atas rata-rata gitu katanya. Jadi kayak alhamdulillah. Jadi sebenarnya entertainnya dapat banget gitu ya. Jadi kayak udah membawa pulang itu aja udah cukup banget, udah happy banget lah kayak gitu. Karena yang awalnya tuh paling takut tuh Haifa dibahas teknik vokalnya, takut banget. Padahal udah sebagus itu masih takut juga gitu ya. Dong, karena kan yang lainnya tuh kan Broadway, terus mereka festival, mereka bawainnya lagu Whitney Houston kayak menggelegar nih. Dengan kita yang genrenya manis-manis gitu. Bawa lagu apa sih waktu itu? Bawa Chrisye Kalau Cinta Menggoda. Oh iya. Ini kan memang kalau untuk buka tuh harus yang gitu dulu nggak sih? Yang memang pemilihan lagunya lumayan bagus juga. Panitianya bilang gitu kayak ini pemilihan lagunya bagus nih gitu. Wah, ini kerasa deg-degannya sampai di sini ya, gitu. Maksudnya tuh dengar cerita Haifa Tiga juga aduh gimana ya gitu ya. Aduh jadi yang pertama aja survive ya. Iya takut banget selamat sih. Ya. Iya, semuanya tuh kayak semangat ya Haifa, semangat ya gitu kan. Yang lainnya panitianya semuanya kayak aduh ini kayak bebannya besar sih. Cuma Haifa berusaha kayak Arif juga berulang kali bilang kayak udah kayak manggung aja, jangan dipikirin. Iya bener. Anggap aja kita manggung, kita seru-seruan aja. Oke gitu. Arif pinter banget deh. Coba tiba-tiba Arif sendiri itu di depan ya. Padahal dia takut juga. Arif harus kita undang ke sini Arif ya. Iya, tadi harusnya kita ajak juga. kita wawancara langsung ya Arif. Tapi oke, seru banget. Dan pernah kepikiran gak sih Haifa pada akhirnya hobi ya, seneng nyanyi itu bisa membawa Haifa tuh ke panggung sebesar itu gitu. Iya, sebenarnya Haifa tuh masih nggak sadar sampai sebelum kita tampil, kita tuh kayak diputerin teaser ya, mungkin kayak teaser perjalanan Hijabhan dari kota 1 sampai ke audisi online. Nah, di situ kita semua yang mau nampil tuh kan kita udah di samping backstage. Kita kan nonton kayak wah, kita udah sampai sini. Iya benar gitu kayak kita udah di pinggir panggung nih gitu. Ternyata maksudnya kayak keren juga ya. Mungkin kayak gimana ya, kayak kita kan nggak berasa ya kayak lulus gitu. Ternyata waktu kita lihat kayak di video orang ngantri, orang panas-panasan audisi, mereka bawa anak, mereka struggling ditemenin suaminya. Ada yang dari, maksudnya kan cuma di 3 kota nih, ada yang mereka dari luar kota tuh cuma buat ikut audisi ini. Dan kayak kita udah ada di sini tuh berarti ini udah keren banget lah gitu. Alhamdulillah banget kayak gitu. Dan agak nggak nyangka juga kayak wah bisa ada di sini tuh pengalaman yang luar biasa juga kayak gitu. Jadi yang dipikirin itu bukan kayak akan menang apa enggaknya sih, tapi lebih ke kayak sebisa mungkin semua momen dirasakan, di semua momen tuh kita ambil pelajarannya, pengalamannya, kayak jangan sampai ada yang ketinggalan kayak kayak kita sharing atau apa, pokoknya tuh nggak mau ketinggalan banget. Jadi apa yang bisa diserap ilmunya ambil kayak gitu, sama relasinya. Iya benar. Kayak di situ kita ketemu sama orang-orang dari Detikcom, kita ketemu sama orang dari Wallipop, media-media besar gitu. Jadi sebisa mungkin membangun relasi kita harus ramah sehingga nanti kalau ada apa-apa kita juga akan diingat lagi. Jadi Haifa lebih ke target aku sebenarnya ini nih, bukan aku akan menjadi juara enggak gitu. Jadi sebisa mungkin dari pagi sampai malam tuh maksimal buat ngikutin acaranya. Jadi bukan cuma mikirin kayak pas hari hanya tuh gimana gitu nyanyinya gitu sih. Oke, keren banget. Tapi selama perjalanan itu benar-benar Haifa nggak ada kumat apapun ya, alhamdulillah ya. Asam lambung kumat ya. Tetap ya asam lambung saya kumat. Jadi sempet kayak beberapa kali tuh kayaknya minum lansoprazol terus tuh. Lansol sahabat kita itu ya. Tapi masih oke gitu, masih bisa dihandle kayak
karena kan wajar ya kadang walaupun kita makannya tepat waktu terus tapi karena kegiatannya full terus kita juga kepikiran, kita juga agak-agak stres dikit kan itu jadi kayak lambungnya sakit itu kayak wajar aja sih gitu tapi masih bisa dihandle. Tetap ditemani sama sahabat Lanso kita tadi ya untuk yang asam lambung tadi gitu. Tapi seru banget sih. Dan kalau di ini kan sekarang Haifa bisa dibilang stay di Jakarta gitu. Nah di Jakarta ini sendiri Haifa tuh bergabung dengan salah satu manajemen atau memang udah dengan manajemen sendiri gitu? Oke, kalau setahun kemarin kan Haifa sempat di manajemen Netvisi Media kan di Net TV. Nah jadi memang dari per akhir tahun kemarin itu gimana ya Haifa bilangnya ya. Jadi kayak mereka punya ini ada permasalahan internal gitu ya sehingga si Netvisi Media ini ditiadakan. Jadi kayak semua talentnya dibubarin termasuk yang kerjanya juga gitu. Jadi mungkin kalau dibilang kita tuh sebenarnya masih bisa aja dihubungin, masih bisa aja kayak kita kalau ada event ditawarkan atau apa kayak gitu karena kita masih jadi gini lah mereka kayak punya talent kan kasihan kalau nggak digunain gitu. Nah tapi permasalahannya di sini pekerjaannya udah nggak ada gitu. Jadi kayak per akhir tahun kemarin akhirnya Haifa udah keluar dan sendiri. Jadi sekarang udah sama tim balik lagi ke tim Haifa. Yang di sini waktu itu yang di sini. Jadi kita dari kemarin tuh sampai akhir tahun yang rilis 2 lagu itu Haifa sama tim sendiri. Kita sampai bikin video klip ke Medan rame-rame itu sama tim Haifa gitu. Berarti udah nggak terikat kontrak lagi dong sama mereka ya di sana? Udah sendiri. Sekarang sama Arif dan teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang rame-rame kemarin di sini kan gitu. Kan rame banget ya. Sekarang juga karena Haifa juga bolak-balik jadi kayak mereka juga sekarang udah punya kesibukan ya jadi kayak ya udahlah biar aja mereka pada kerja pada ini biasa tuh kalau kita undang selalu nemenin ya biasa kalau kita undang Haifa tuh ya dari wardrobe ya kan udah dari kamera dari fotografer terus juga manajernya segala semua sekarang itu udah ada pada tersebar tapi mereka masih ada. Kita kemarin ke Melabo itu 3 mobil loh. Waduh rame banget. Iya kayak touring kita rame banget karena Haifa tuh nggak bisa kalau udah timnya karena kan mereka kayak kita bilang waktu itu kayak mereka ada job desk-nya masing-masing. Benar. Jadi kayak semuanya jadinya ikut 3 mobil tuh. Ini saksi loh, Tika tuh salah seorang saksi di mana mereka itu punya job desk masing-masing. Ada yang masangin kalung, ada yang masangin gelang, sangat detail. Ada yang make upin gitu kan, detail banget. Ada yang foto ya udah foto terus gitu, yang video terus gitu. Tapi Haifa sendiri pernah cobain ke label nggak gitu? Atau memang produksi sendiri, rilis sendiri? Kalau label sejauh ini belum pernah coba. Kepikiran nggak sih? Kepikiran sih sebenarnya, tapi Haifa masih mempertimbangkan gitu kayak setelah Haifa setahun di manajemen itu sebenarnya Haifa merasa kayak oke sih kita kalau di manajemen itu banyak kelebihannya karena kita udah punya relasi, mereka udah punya standar, mereka udah bagus lah gitu ya kayak mereka udah punya pakemnya gitu sehingga kita tinggal ikut aja. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak Haifa yang kita tuh lebih seneng explore, lebih seneng kayak coba-coba, terus kayak berkreasi gitu-gitu, tanpa ada tuntutan, kayaknya lebih enakan sendiri sebenarnya. Memang susah kalau kita idealis ya, itu maunya sendiri gitu ya. Jadi apa ya kayak Haifa tuh ngerasa kayak lebih nggak ada tuntutan sehingga bisa berkreasi kayak rap kita bikin ini Arif juga bisa explore, yang lain juga bisa kasih masukan lebih luas lagi jadi kayak nggak terpaku kayak gitu dan kita bisa kalau mereka itu kan pasti punya standarnya sendiri ya jadi kayak kita harus ini karena kan memang setiap label ini tahu ya keinginan pasar tuh kayak apa sehingga mereka memang menetapkan standar untuk itu. Jadi mereka tuh kalau ngobrolin kayak ini bakal ada yang gini ya kayak bisnis gitu. Iya benar. Sebenarnya bagus banget kalau untuk kayak orang-orang seperti Haifa tuh harus punya pandangan juga sebenarnya tentang hal ini. Jadi biar Haifa itu nggak mikirnya kayak yang penting nyanyi kayak gitu. Jadi pas di net tuh cukup membuka pandangan Haifa. Oh dunia bisnis musik tuh seperti ini ternyata. Jadi ilmunya Haifa ambil sama Arif juga karena Arif tuh tetap intens juga. Dia tetap ngikutin Haifa juga gitu kayak mereka bahkan orang net sama Arif itu mereka berkomunikasi juga soal lagu. Jadi kayak Arif bilang ya udah kita ambil aja ilmunya, pengalamannya nanti kita bikin sendiri. Gitu ya, kita bikin sendiri kayak gitu. Iya, benar, jadi lebih apa ya kayak
pengen sih punya label tapi masuk ke label gitu. Tapi sekarang masih mikir-mikir karena masih nyaman juga sih, kayak ternyata lebih nyaman maksudnya bikin sendiri, semuanya gitu. diurusin sendiri gitu ya. Walaupun kan sekarang kalau kita tahu label-label sekarang, kalau dulu mungkin musimnya itu band semua. Nah kalau label sekarang kan tuh memang lagi seneng-senengnya sama solois biasanya kan. Dan sekarang tuh banyak yang sebenarnya labelnya itu label-label indie kan. Iya benar, kayak, banyak gitu. Kayak mereka misalnya siapa punya label sendiri, Tulus, Yura, gitu kan. Kayak yang sekarang lagi rame tuh Bernadia kan, dia juga sebenarnya itu kan mereka indie label juga gitu, bukan label yang besar kayak gitu. Kalau dulu indie label ini agak-agak dipandang sebelah mata, apa sih gitu. Tapi justru sekarang mereka tumbuh menjadi satu industri juga, malah jadi hal baru yang diimpi-impikan sama para penyanyi juga, bisa punya label sendiri gitu. Yang mana tahu Haifa juga ya. Amin. Ya kan sama Aref gitu kan. Karena memang kalian orang-orangnya udah ada sih sebenarnya. Bener, mau bilang itu juga sih. Maksudnya kayak kalian tuh udah punya orangnya gitu. Hanya tinggal dibikin aja gitu. Tinggal kan. Ada yang sponsorin nggak ya? Ayo yang mau sponsor boleh gitu ya. Karena memang ternyata biayanya tidak sedikit ya. Betul sekali. Jadi berarti gitulah ya, pengen gabung ke label, cuman memang masih nyaman di zona seperti ini, yang memang masih mau explore sesuai dengan genrenya atau juga keinginan Haifa juga gitu ya. Karena memang kalau di label tuh kadang suka dibilang ya kayak nggak bisa nih yang kayak gini, nanti nggak ada yang mau denger. Oh betul sekali. Nggak bisa nih kayak gini, nanti nggak ada yang beli gitu. Jadi kan mereka tuh lebih ke bisnisnya dan kayak ini bakalan disukain nggak sama masyarakat. Ini mereka tuh udah punya patokan, yang lagi viral nih siapa. Jadi kita ngikutin si yang viral ini. Sedangkan kalau kita pasti inginnya menjadi versi kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya cocok-cocokan sih. Berarti selama ini memang yang Haifa rilis, yang Haifa bikin itu memang sesuai Haifa aja gitu ya. Iya benar. Jadi bahkan sampai setahun di net itu kan Haifa nggak ngerilis apapun kayak gitu. Jadi akhirnya karena kita terlalu banyak pertimbangan kayak gini dan kita tuh Haifa udah coba bikin lagu tapi kayak mereka masih coba yang lain jadi kita bikin terus sih sebenarnya Maret gitu. Jadi sampai akhirnya udah menumpuk lagunya, sampai akhirnya Arif emosi ya. iya Arif agak-agak emosi gitu. Ya udah kita keluarin aja kayak gitu. Akhirnya rilis kemarin. Tapi cerita dengan tentang lagu terakhir yang baru rilis itu yang baju biru terang itu kan featuring ya? Featuring sama Rizky Windy dari Orang Utan Squad ya. Benar. Nah, itu juga konsepnya bikin bareng-bareng sama Windy atau sendiri baru ngajak Windy nih? Oke, kalau yang ini sebenarnya bikin lagunya itu pas banget waktu itu di Jakarta juga. Waktu itu manggung ini Sela on Seven, Tunggu Aku di Jakarta. Kan Haifa lewat tuh yang pas Haifa ikut audisi buat jadi opener. Lewat terus kayak Arif sama Bang Al waktu itu ke Jakarta. Mereka iringin Haifa. Nah kan beberapa hari mereka nginep di apartemen juga gitu, kita bareng bikin lagu tuh. Nah jadi kalian kalau ketemu tuh bawaannya bikin lagu aja ya? Iya, lucunya kayak gitu. Dan si Arif itu nggak bisa tidur, tapi Haifa udah tidur tuh, dia nggak bisa tidur. Pas bangun-bangun dia bilang gini, tadi malam Arif nggak bisa tidur, ini ada lagu nih buat Haifa. Kayak gitu. Haifa kayak gitu. Perasaan kita mau bikin bareng kayak gitu. Nggak, ini udah ada lagunya. Diam gitu. Dia dengerin aja gitu kan. Pas didengerin, oh ini cukup lucu sih. Belum pernah nih Haifa genre yang kayak agak-agak lucu gini kan. Kayak oh boleh suka nggak Haifa, katanya suka gitu. Oh ya udah kita simpan. Tapi kita bikin lagu lain juga beberapa kayak gitu. Jadi pas kita mau rilis kemarin awal tahun, jadi listnya tuh banyak sebenarnya. Jadi kayak ini lagu Haifa yang udah numpuk tuh banyak banget. Jadi kayak maunya yang mana nih kayak gitu. Kita bahas sama Ayah sama Arif, enaknya yang mana ya, momennya yang mana yang bagusnya ya. Akhirnya terpilihlah si Baju Biru Terang ini. Jadi kayak Arif juga setuju itu, Ayah juga suka itu, kayak Haifa juga. Sebenarnya kalau Haifa agak galau karena kayak semua mau. Itu aja deh. Itu juga. Terus apalagi ada juga lagu yang galau kan. Jadi Haifa kan anaknya galau. Walaupun lagi nggak apa-apa ya. Kayaknya kita lagu yang galau aja deh. Terus kata Arif, jangan yang galau-galau terus, boleh nggak gitu. Oh ya udah boleh. Ada TikTok juga tuh ya. Udah boleh deh. Akhirnya karena Ayah juga pengen yang agak upbeat, akhirnya
baju biru terang gitu, karena sebelum baju biru terang itu ada semua apa adanya. Nah semua apa adanya itu termasuk yang agak sendu kayak gitu, makanya akhirnya yang keduanya ya udah yang agak upbeat, akhirnya baju biru terang gitu. Dan itu memang udah dari awal udah kita bakal collab sama ini nih gitu. Dan itu pertama gak ada part rapnya. Terus tiba-tiba waktu Arif bikin musik, dia bilang gini kayak, ini kayaknya seru nih kalau ada bagian rappernya kayak gitu. Dan akhirnya Arif tuh nggak langsung keinget Windy sih sebenarnya kan, walaupun sebenarnya Arif udah pernah kan sama Windy manggung kayak gitu. Arif itu lebih ke kayaknya siapa yang ini ya, yang Orangutan Squad kali ya gitu. Bahkan tuh sempet kayak apa kita pakai yang di Jakarta kayak gitu. Kenapa nggak yang sama, misal nih kenapa nggak kepikiran waktu itu kayak kolaborasinya sama talent-talent yang ada di net juga misal kayak tapi gitu. kebetulan di net itu kita nggak ada yang ya gitu. Kita tuh bahkan mikir kayak siapa ya, apa Saikoji ya. Aduh. Gila, Om dong panggilnya. Om dong. Iya. Apa sama Rai ya gitu kan, kayak pasti impiannya besar kayak gitu kan. Jadi kayak Marion Jola dong ya. Jadi gitu. Referensi kita ke sana kayak gitu. Tapi kita belum punya ini nih kayak siapa yang membukakan jalan ke Rainya kayak gitu kan. Nggak mungkin dong kita korek tanah ya. Iya kan, siapa yang membuka jalan ini gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan kata ayah, kenapa nggak Orangutan Squad aja, itu udah bagus loh. Karena kata ayah, kita ini kan apa ya, kayak ngajakin anak Aceh juga kayak gitu. Jadi menjadi nilai plus juga nih, kita sesama musisi Aceh gitu kan. Akhirnya kata ayah, udah jangan lama-lama, Orangutan Squad aja. Nah waktu itu Arif tuh mikir kayak siapa ya yang cocok, kan yang suaranya ada sempet tuh yang nyobain tuh yang lain gitu. Aduh aku lupa lagi, karena ada beberapa, pokoknya salah satu yang Orangutan Squad juga udah sempet ngisi gitu. Terus kayak akhirnya Arif mikir lagi yang kira-kira cocok sama suara Haifa siapa. Terus lah kan Bang Windy ya gitu, kan udah pernah gitu. Terus kayak akhirnya ya udah akhirnya Windy oke nggak, dia juga karena kita udah pernah ngobrol-ngobrol nanti kita bikin single bareng ya gitu-gitu kan. Jadi akhirnya dia juga langsung setuju kayak gitu. Akhirnya makanya dipilih Bang Windy, dan lagunya tuh udah ada dari awal sampai akhir. Arif kayak kosongin tengahnya, Bang Windy nulis sendiri. Dia ngisi dan nulis juga gitu. Iya, jadi kayak Arif tuh nggak mau membatasi. Jadi kayak ini musiknya nih bikin aja terus gitu, liriknya juga bikin aja senyamannya dia. Pokoknya dia cuma bilang, pokoknya ini point of view-nya ceweknya suka duluan, dia lihat kayak ada yang menarik nih, tapi ternyata si cowoknya juga udah liatin juga dari awal. Jadi pokoknya puffnya si cowok ini ternyata juga suka gitu. Jadi cuma kasih tahu gitu dong, langsung Bang Windy yang bikin sendiri. Untuk berarti kalau untuk musik dan lain-lain keseluruhan Windy juga ikut ini dong berarti. Justru juga udah jadi malah. Jadi udah jadi part rapnya itu Arif ngosongin aja gitu, sambil dia masih mikir waktu itu siapa yang isi kayak gitu. Banget sih, apalagi video klipnya juga benar-benar niat banget sih itu sampai ke Medan bikinnya gitu. Itu malah tadinya kita tuh mikir ini di kafe mana ya yang ada di Banda Aceh gitu kan, maksudnya kayak di mana ya ini gitu. Karena kalau nonton video klipnya Haifa tuh kita suka ngawang-ngawang ya kayak ini pasti dimana? Daerah sini nih gitu ya. Karena nggak expect aja ternyata. Iya benar. Ada rencana waktu itu di salah satu kafe di Banda Aceh, cuma karena imajinasinya tuh kayak pengennya kafe tapi ada perpus-perpusnya, terus cari di Aceh di Banda Aceh nggak ada, dan pas dicari sama tim adanya di Medan dan deket kan, maksudnya ke Medan kan nggak terlalu sulit lah buat digapai, nggak kayak di Jakarta gitu. Benar-benar. Jadi ya udah katanya ya udah nggak apa-apa ke Medan aja kayak gitu. Akhirnya bikin di sana gitu. Keren banget. Berarti untuk bisa dibilang untuk proses kreatif dan lain-lain tuh dominannya Arif ya kayaknya ya. Untuk Arif ya bisa dibilang di atasnya tuh ayah dulu, atas bawahnya langsung Arif. Jadi ayah sama Arif berdua yang kayak, bahkan kadang-kadang Haifa tuh udah nggak ikut ngobrol, yang ngobrol mereka berdua kayak gitu. Jadi karena Haifa di Jakarta soalnya, jadi nanti sore-sore kayak mereka udah ngopi berdua kayak gitu. Mereka buat ngobrolin kayak gitu. Wah, ini baru tahu juga sih. Selama ini kan yang kita tahu nih memang Haifa punya tim dan memang selalu di sama ayah dan juga bunda gitu kan. Tapi ayah ternyata ikut juga loh dalam proses bikin lagu dan lain-lain. Justru gitu. Banyak banget sih peran ayah. Jadi kayak hampir kalau bisa kita bilang tuh ayah sama Arif tuh cukup mendominasi kayak gitu. Terus baru Haifa tuh biasanya kayak mereka nanti
kita udah ngobrol, bagusnya tuh kayak gini. Gimana menurut adik, oke nggak? Oh oke. Selama mereka berdua oke. Biasa bertiga sama Kak Nera. Cuma karena dia juga setahun kemarin dia juga lagi sibuk kan persiapan. Jadi kayak nggak terlalu banyak ngobrol. Akhirnya Arif cukup mengganti sosok Kak Nera di sini. Akhirnya Arif ya. Iya, kayak dia lama-lama jadi manajer nih orang. Iya benar. Udah bukan tim lagi nih gitu ya. Dan dia juga karena dia bilang kayak dia merasa cocok juga sama tim ini dan dia juga cukup nyaman ya ada di sini gitu jadi ya. kayak dia ngebantuin dari segala hal kayak gitu. Jadi mereka tuh sering ngopi kayak ngobrol gimana. Berarti ayah juga sebenarnya musisi juga. Iya, ayah itu kan dulu bisa main gitar, nyanyi juga, punya band gitu. Tapi karena abis itu udah kerjanya kayak di pemerintahan, jadi yang itu nggak bisa lagi kayak jadi disupport ke anaknya, pokoknya nih harus jadi gitu. benar oh gitu. Pantes ya, jadi kenapa ayah bisa dominan gitu ya, karena memang ayah dunianya ternyata di situ juga. Malah tuh Arif tuh sampai bilang kayak ini kita lebih banyak ide ayah daripada kita gitu. Pokoknya Arif nih dengar ayah aja kayak gitu. Karena ada perspektif lain lah gitu, karena selain ayah ngikutin perkembangan zaman juga, tapi ada ilmu-ilmu yang kita sebagai anak muda kan juga nggak punya nih gitu. Jadi di combine itu jadi malah jadi lebih matang kayak gitu. Iya, lebih matang kesannya ya. Kalau gitu. dari Arif mungkin sudut kalau sekarang lagi trennya kayak gini nih ya. Nah, tapi kalau dari ayah yang mature-nya gimana? Jadi pas kayak gitu obrolannya. Jadi konsep yang kalian punya itu juga nggak cuma bisa dinikmati sama Gen Z gitu ya, nggak cuma jadi kita nggak asal-asalan juga, tetap kayak ada sopan santunnya juga. Iya benar, sopan. Kadang kan kalau anak muda udah berkarya itu liar banget. Iya benar. Jadi kayak kadang-kadang tuh apalagi di lirik lagu Haifa kadang-kadang ada yang terlalu ini tinggi banget bahasanya, atau ini orang kayaknya nggak paham, atau adik jangan terlalu vulgar banget bahasanya, jangan terlalu gimana banget. Anak itu selalu ayah yang jaga biar tetap bagus, tata bahasanya bagus kayak gitu. Promonya juga kadang kan kalau kita kan anak muda promonya maunya yang free aja guys. Pokoknya apalagi Arif kan, kita santai aja. Kita pokoknya sebisa mungkin kayak jadi diri sendiri. Gayanya Arif banget ya. Jadi tapi kan ada beberapa hal yang kita perlu ditahan juga. Jangan kayak gini, takutnya nanti orang perspektifnya lain. Nanti orang perspektifnya ini nggak nangkep. Ini adik kan pakai jilbab, adik apa anah, yang gitu-gitu sebenarnya. Tetap dijaga. Lebih ke penasehat juga ya. Iya, penasehat juga. Penanggung jawab dan juga penasehat ya. Selain juga donatur ya. Gitu. Kayaknya semuanya ya. Oke, seru banget ya. Berarti bisa dibilang hal-hal yang kayak gini yang ternyata Haifa dapat seiring berjalannya waktu itu kan memang nggak bisa tiba-tiba gitu ya, dan memang dengan kayak dari dulu kan Haifanya memang karena seneng nyanyi gitu, jadi betul. Sehingga dari dulu juga sekolah vokal ya waktu itu ya sama Omomo ya, sama Omomo dan lain-lain gitu. Nah, untuk perjalanan karir udah sampai segini nih, Omomo tuh masih ada nggak sih gitu? Tentunya masih, karena kayak dari kecil ya, dan Omomo itu termasuk yang selalu tuh kayak mengikuti perkembangan Haifa. Waktu Haifa kemarin ke Jakarta memang sempet kayak ya udah Haifa kan pamit kayak gitu ya Om, dan Omomo itu adalah salah satu yang selalu bilang bahwa Haifa harus keluar kayak gitu. Haifa harus keluar, harus kalau bisa ke Jakarta kayak gitu. Dan jadi Omomo tuh termasuk yang paling seneng juga pastinya kalau misalnya Haifa akhirnya bisa kayak lebih jauh lagi, lebih luas lagi kayak gitu. Tapi Haifa itu juga termasuk yang sampai lagu kemarin itu masih ngirim. Jadi kayak Om, ini Haifa mau rilis lagu ini liriknya, ini udah jadi lagunya, boleh Om kritik, saran dan masukannya gitu. Nanti Om nge-review, ini kayaknya liriknya udah bagus, tapi ini rekamannya ini ya masih buru-buru ya atau apa. Jadi selalu di-review dulu kayak gitu, karena kayaknya nggak bisa terlepas deh dari situ juga, karena kita juga merasa kayak orang tua kita juga benar, gitu kan. Udah kayak orang tua sendiri juga ya, apalagi dari kecil kan bareng sama Omomo jadi gitu. Pandangan Omomo juga cukup penting lah kayak gitu untuk gimana nih kayak gitu. Haifa juga kemarin tuh waktu mau rilis sempat main ke Moritza lagi, ke sekolah musik buat ngobrol-ngobrol kayak gitu. Omomo juga masih kasih saran, coba kayak gini, coba kayak gitu. Sekarang yang lagi hype-nya apa, itu apa. Jadi tetap ngobrol kayak gitu ke Omomo, walaupun gak sih intens dulu. Tapi ada nggak sih lagu yang memang bareng sama Omomo? Lagu-lagu yang
apa nih, duet. Kalau duet enggak lagu yang dibikin. Banyak kan awal-awal tuh. Jadi Haifa itu yang baru dibikin sama Arep tuh justru 2 lagu terakhir ini. Oke. Lagu yang lain tuh semuanya dari lagu pertama sampai lagu ke berapa, berarti ke-7 ya. Itu sama Om Momo. Oke. Gitu, termasuk yang Kagum Pada Senja, itu kan produsernya juga Om Momo. Jadi baru 2 lagu ini yang diproduserinnya sama Arep. Gitu, yang dulunya sama Om Momo. Arep ini ya, apa sih kayak perbandingannya nih agak berat ya karena sama Om Momo ya Arep ya. Tapi cukup beda juga kan kayak genrenya kan juga ini kan fun gitu ya. Jadi kayak sebenarnya ada plus minusnya masing-masing dan kita juga tetap pakai ilmunya Om Momo, kita pakai kayak gitu dan tapi jadinya perspektifnya lebih fresh juga karena ada tambahan Arep yang dia juga masih muda kan, sama-sama muda nih kayak gitu. Jadi saling melengkapi lah kayak gitu. Tapi dia juga cukup ini sih ya, cukup berusaha menyeimbangi gitu kayak gimana gitu. Benar-benar seru banget sih sebenarnya. Bisa apa ya, bisa berkolaborasi tuh dengan yang apa gurunya gitu, dengan guru kita, terus juga dengan Arep yang juga saat ini jadi timnya satu tim sama Haifa juga gitu. Dan berkolaborasi itu kan jadi satu warna baru gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya Haifa basic kuliahnya nih ada nggak sih bau-bau musiknya gitu? Kalau kuliah justru kalau dibilang musik sih nggak ada, cuma memang Haifa kan ilmu komunikasi, terus konsentrasinya marketing komunikasi. Nah, kalau di Markom itu kan kita belajar branding dan segala macam personal branding tuh. Menurut Haifa, walaupun dari segi menyanyinya dia nggak ikut serta, tapi dari sisi gimana Haifa akhirnya bisa membentuk tim. Setuju. Itu belajarnya dari sana. Setuju. Kayak gitu. Kepake banget ilmunya untuk personal branding Haifa sendiri gitu di dunia musik. Betul. Jadi kayak gimana ya, kayak menurut Haifa yang kayak Haifa sering bilang sih, kayak makanya Haifa tuh mungkin merasa kayak oke, sebenarnya suara aku tuh ya enggak yang gimana banget, tapi aku kan maksudnya kayak aku punya warna sendiri kayak gitu. Dan dengan warna ini punya pasar sendiri gitu ya. Punya pasar sendiri yang gimana ya caranya sehingga orang-orang tuh senang kayak gitu. Jadi bukan cuma nyanyinya tapi kayak keseluruhan paketnya gitu. Iya. Jadi selalu kayak bahkan kalau misalnya manggung, Arif tuh juga selalu bilang kayak udah misalnya kayak Haifa agak-agak serak atau gimana atau apa gitu, kayak mereka udah nggak usah fokus kali ke suara karena kita dari awal sampai akhir tuh yang orang nonton penampilan kita, performance kita, pokoknya keseluruhan kayak penampilan di atas panggungnya gimana, bajunya gimana, makeupnya gimana, jadi semuanya Haifa. Jadi udah nggak usah takut kalau misalnya ada kekurangan dikit di lagunya apa, agak fals atau apa, udah lupain aja, orang juga cuma dengar sekali kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting maksimalin yang lainnya kayak gitu. Dan makanya kayak di kampus itu Haifa juga di kampus Haifa jadi announcer juga di radio, terus punya program TV kampus namanya Mumusikan, kayak bahas musik. Haifa jadi host juga di situ dulu waktu kuliah. Jadi sebenarnya nggak nyambung tapi sama-sama masih dunia entertainnya tuh nyambung sih kayak gitu. Termasuk yang brandingan tadi gitu. Iya, karena ternyata berhasil kan brandingan Haifa ini jadi gitu. Kita udah tahu nih Haifa nih dengan yang kecil mungil gitu, terus selalu colorful biasanya. Terus juga kalau misalnya setiap manggung tuh biasa detail juga gitu kan, pakai aksesoris yang lucu-lucu sampai kita tuh bisa hafal gitu nih Haifa. Dan tapi kita tetap nggak bisa nebak kira-kira Haifa bakal pakai apa lagi ya gitu. Tapi selalu ingat nggak sih kayak dulu tuh beberapa waktu yang lalu Haifa pernah kayak bisa tebak nggak malam ini aku pakai baju warna apa? Ingat nggak? Iya, sebenarnya Haifa suka yang gimmick-gimmick gini sih. Karena biasanya kan pink gitu kan, pink. Nanti kayak beberapa kali manggung pink tuh warnanya gitu, entah roknya nanti. Pasti itu sampai kayak udah boleh nggak jangan pink lagi, semuanya bilang gitu kayak tim Haifa. Jadi kayak ini pink biasanya. Nah terus malah tiba-tiba Haifa tuh kayak bikin gimmick, tahu nggak malam ini aku pakai baju apa? Orang nebak gitu. pink. Ungu. Ingat ya kakak ya? Ingat dong, aku follower sejati loh ini. Aku di mana Haifa manggung kalau masih di Banda Aceh, aku tuh biasa nonton gitu ya kan. Aduh keren banget sih ngomongin soal single-singlenya Haifa, terus juga video klipnya yang memang kita
nggak ragu deh kalau Haifa udah bikin video klip tuh pasti kita nunggu gitu. Kira-kira nih ceritanya akan apa lagi ya gitu. Dan yang kayak terakhir baju biru terang itu juga kan unyu-unyu lucu-lucu gimana gitu ya. Tapi tetep nggak yang maksudnya kayak nggak yang tiba-tiba mesra gimana gitu kan. Kayak masih dijaga banget tapi kalian unyu gitu. Itu agak sulit sih ya. Iya, maksudnya gimana sih jadinya bisa unyu tapi kalian tuh nggak ada harus interaksi yang gimana banget ya. Benar gitu. Kalau di video klip itu ada gosipnya nggak sih, Haifa? Waduh, ini mau dibongkar nggak? Seru kan. Nanti ya, itu sesi lain kita bongkar ya. Betul, ya Allah. Tapi untuk single baru kira-kira bakal dirilis tahun ini atau kapan? Insya Allah tahun ini sih, karena memang juga kemarin kita udah record, terus sekarang kita lagi mikirin promonya. Sekarang lagi dibahas, kebetulan Haifa di sini juga kan, jadi kita sama tim juga lagi ngebahas gimana mau promonya. Mungkin kayak bulan depan mungkin udah rilis satu lagi gitu. Harapannya sih 3 lagu ini tuh bisa rilis semuanya sekalian tahun ini. Jadi kayak mini album ini selesai gitu di tahun ini. Kayak muluk-muluknya ya Januari udah beres harusnya gitu. Pengennya gitu ya. Pengennya udah rampung. Dan itu nanti publish di YouTube juga dan di semua platform musik. Iya. Jadi kayak mungkin beberapa kan ini udah akan ada 5 lagu, 2 itu udah ada video klipnya. Nah, yang 3 ini kita juga lagi bahas kayak yang mana yang akan ada video klip, yang mana yang akan cuma video lirik atau akan video klip semua. Ya belum tahu gitu, kayak masih di itu karena ini tuh lagu 1 2 3 4 5 itu bersambung. Gitu. Kayak ceritanya tuh nyambung. Series gitu ya. Jadi kayak cerita lagunya ya ada cerita tertentunya lah gitu. Jadi kayak nyambung gitu ceritanya. Jadi kita masih mikir yang mana akan dikasih video klip, mana yang enggak gitu. Tapi penasaran juga nih, setiap bikin video klip Haifa tuh sering ngelibatin siapa sih untuk produksi itu? Karena bisa sekeren itu loh. Kita tuh sampai nggak percaya kalau ini nih video klip anak Aceh nih gitu. Iya, itu tim Haifa. Tetap tim itu tadi. Iya, tim itu tadi. Karena kan kita udah ada videografernya, kita udah ada. Sutradaranya siapa sih? Sutradaranya tuh biasanya langsung si videografernya ini dia yang ide sutradarain. Tapi kalau ide kita bareng-bareng. Nah, termasuk lagi-lagi coba tebak siapa? Arif. Kayak dia mulu ya gitu. Iya bener. Ini orang kayaknya idenya nggak bisa habis. Iya, idenya nggak bisa habis. Cocok sih. Jadi selalu tuh kalau ngomongin itu Haifa, Kak Nera, Arif, sama si Kemal. Nah kita sebenarnya kalau rapat tuh ramean semua. Ramean lah, ada si Kak Abel juga yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ide utamanya itu kita berempat biasanya. Kemal dia lebih ke memastikan kayak nggak untuk dari visualnya. Kalau jalan ceritanya biasa Haifa selalu kasih jalan ceritanya. Kalau misalnya Ariel tuh lebih ke gimmick-gimmicknya yang kreatif-kreatif yang lucu-lucunya kita masukin apa ya kayak gitu. Sama Kak Nera juga ide. Tapi kalau misal jalan cerita biasanya Haifa yang bikin sendiri. Memang gitu. Suka drama sih anaknya ya kita ya. Agak dramatis ya. Emang jadi, suka ngarang gitu. Makanya jalan cerita ada sama Haifa gitu. Kalau jalan cerita sama saya aja nggak apa-apa kayak gitu. Yang lain nanti tinggal kayak matengin konsepnya kayak gitu. Jadi memang tim ini luar biasa ya, udah kebentuk. Kita berusaha sih sebenarnya. Iya, maksudnya kayak berarti kalian nih selalu keroyokan ya. Berarti kerjanya bareng gitu. Karena kalau bareng-bareng tuh lebih enak kita buat brainstormnya karena idenya bisa lebih banyak kayak terus perspektifnya bisa lebih banyak juga. Sama Haifa tuh seneng aja kayak kita tuh sharing, tukar-tukaran pikiran kayak apa ya, kayak seru aja gitu. Jadi maksudnya Haifa kayak yuk kalian yang punya ide kasih gitu. Makanya kita selalu kayak ya semuanya harus ngomong, semuanya harus punya ide kayak gitu. Nanti yang lain tinggal kita matengin aja kayak gitu. Yang kalau rapat nggak punya ide bayar 5.000 ya. Biasa gitu biasa ya. Gitu. Supaya semuanya tiba-tiba ada ide gitu ya kan. Kebanyakan ide pusing juga tapi ya. Oke, boleh deh kita mau dengar, boleh nggak spill dikit ref dari lagu yang mau dirilis? Boleh. Yang mau rilis? Iya. Belum ya. Kalau yang mau rilis jangan. Gimana kalau kita nyanyi yang baju biru terang? Produser nggak boleh katanya produser. boleh dikit deh yang biru terang ya. Baju biru terang. Pijar mata yang benderang, warna baju biru terang. Sekarang kan ku datang ke sana, menari-nari berhati-hati untuk memulai percakapan di malam ini
sehangat ini. Tidakkah kau merasa nyaman dengan diriku yang sangat lucu dan menggemaskan? Oh diriku mau ada kamu di sepanjang hari-hariku. Yeay, keren banget. Terima kasih Haifa sudah hadir di Dapur Medsos ya. Nggak berasa kita sudah di penghujung ya. Dan kita harap nanti kalau udah rilis lagu baru boleh main kesini lagi Boleh ya buat banget, promo ya, buat kasih tahu lagu-lagunya yang baru. Ya nanti kita nyanyiin refnya nanti Nah, ya. nanti berarti yang baru ya diundang lagi nanti. Thank you ya Haifa sudah Sama-sama. hadir. Sekali lagi sukses terus ya. Amin, Mudah-mudahan amin. EP-nya bisa berjalan lancar, Amin, insyaallah. bisa keluar semuanya Amin, lima-limanya. amin, amin. Oke. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa yang dari tadi udah nonton kita. Ya mudah-mudahan cerita dari Haifa ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai karirnya di dunia seni ini. Weh ya. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye-bye.